Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga HUT kembali semuanya. Kita boleh bersekutu pada malam hari ini melalui ibadah tengah minggu kita, baik kita yang ada di gereja maupun jemaat masing-masing ada di keluarga kita masing-masing. Biarlah hari Rabu ini menjadi sebuah waktu kita yang memang sudah kita atur demikian rupa dalam waktu kehidupan kita. Sebagaimana sebagai warga jemaat dalam keluarga GBM of Truth, kita telah menjadikan Rabu malam jam 7 ini menjadi waktu kita bersama Tuhan dalam kita menyembah, berdoa, bersekutu, dan terus kita dilawat oleh Tuhan Yesus. Baik jemaat semuanya, biar kasih karunia Allah melawat kita melalui Roh Kudus-Nya yang terus bekerja mengurapi kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan topik tema yang kita bicarakan pada hari Minggu kemarin, yaitu rasa tentram yang palsu. Pada hari Minggu kemarin kita sudah belajar apa itu rasa tentram yang palsu, dengan bacaan yang terambil melalui kitab Nabi Amos pasal yang ke-6, mulai bacaan pada ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Pada bagian ayat yang pertama kita menemukan sebuah pemahaman tentang apa itu rasa aman rasa tentram yang palsu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yohanes Nabi Amos, secara nyata-nyata dikatakan celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang kepada mereka orang Israel biasa datang. Melalui bacaan ayat pertama ini kita memahami ada 3 hal pengertian tentang rasa tentram yang palsu, yaitu hanya merasa aman. Merasa aman tidak berarti sama dengan percaya kepada Tuhan, karena perasaan kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Sebab itu pemahaman tentang rasa tentram yang palsu itu berbicara yang pertama, berjalan dengan perasaan manusia, bukan dengan iman percaya yang sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itu kita harus berubah. Kita tidak membiarkan perasaan manusia kita, tetapi sepenuhnya kepercayaan kepada Kristus, kepada Tuhan, itu yang senantiasa memimpin hidup kita. Yang kedua, berbicara tentang kehidupan kekristenan itu bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar rutinitas. Seperti pada malam hari ini, ibadah bukanlah sebuah rutinitas aktivitas. Ibadah seharusnya menjadi sebuah pertemuan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah, encounter with God, bersekutu intim, mengalami hadirat Tuhan sehingga kita diperbarui, disegarkan. Jadi bukan sekedar aktivitas. Apalagi aktivitas yang tidak menghasilkan buah. Karena kehidupan kekristenan itu pada akhirnya harus menghasilkan buah. Dan buah itu terjadi oleh karena perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan perubahan semata-mata yang terjadi di luar, tapi perubahan yang terjadi pertama-tama di dalam kehidupan kita. Sampai yang ketiga, arti daripada rasa tentram yang palsu. Jadi rasa tentram yang pertama adalah tidak berjalan dengan perasaan, tidak berjalan semata-mata dengan aktivitas rohani semata-mata, tetapi sungguh ada buah-buah kehidupan sebagai perubahan dari Allah yang bekerja dengan nyata. Yang ketiga, ketergantungan yang salah, bergantung kepada manusia. Itulah rasa tentram yang palsu. Kepada orang-orang terkemuka, di mana orang-orang Israel biasa datang. Ini adalah ketergantungan yang salah, bukan pada manusia. Seharusnya ketergantungan kita hanya kepada Allah. Baik, itu pada minggu kemarin kita sudah bicara panjang lebar apa saja yang dimaksudkan dengan berjalan dengan perasaan, bukan dengan percaya, aktivitas tambah disertai buah maupun ketergantungan yang salah. Nah, sekarang kita melihat tanda-tanda daripada rasa tentram yang palsu. Kenapa kita belum melangkah ke ayat-ayat berikutnya?
Karena pada ayat-ayat berikutnya Amos langsung menunjukkan tanda-tanda akibat dari rasa tentram yang palsu tadi. Ketika kita berjalan dengan perasaan kita, bukan dengan percaya kita, dengan aktivitas tanpa buah, dan bergantung pada ketergantungan yang salah, maka tanda-tandanya akan nyata. Apa itu tanda-tandanya? Mari kita baca selanjutnya. Ayat yang kedua, menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu. Pergilah ke Gad orang Filistin. Pada ayat yang ketiga, setelah Amos menunjukkan sebuah perbandingan yang diberikannya, maka kemudian Amos menunjukkan apa yang terjadi setelah itu. Setelah mereka disuruh melihat-lihat ke Kalne, artinya lihatlah sekelilingmu. Pada hari ini juga hal yang sama. Diberi keterangan lagi pada ayat 2b itu. Adakah mereka lebih baik daripada kerajaan-kerajaan itu, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Seperti hari-hari ini kalau kita melihat sekeliling kita, lihat apa yang terjadi di dunia hari-hari ini sama. Seperti kita disuruh lihatlah, pandanglah, berjalanlah kemana kita mau berjalan. Tidak ada satu tempat di mana olehnya manusia dapat mengharapkan hal yang baik, hal yang aman sesungguhnya. Tidak ada tempat yang aman hari-hari ini. Kita lihat peristiwa yang terjadi. Ketika kita lihat sekeliling kita, ketika kita berjalan mau kemana, ke sana kemari, terlebih dengan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, maka tidak ada sebuah daerah yang menunjukkan lebih baik keadaannya daripada tempat di mana seharusnya kita berada, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Lihat ke Kalne, sama seperti lihat Amerika, lihat Tiongkok, lihat Eropa, lihat Italia, lihat Jakarta, lihat Surabaya. Apa yang terjadi? Ya. Lebih dekat lagi dengan kita di sini. Lihat apa yang terjadi di daerah-daerah yang mengalami pandemi. Tidak ada jaminan tempat aman. Ini sebuah hal yang Tuhan sudah beritahu. Sebab itu dalam situasi yang seperti ini, keadaan seperti ini, Allah telah berbicara melalui Nabi Amos. Bukan hanya pada konteks pada zaman itu, tapi konteks yang terjadi peristiwa 2 tahun sebelum gempa bumi, peristiwa tentang penderitaan yang akan terjadi, peringatan yang sudah diberitahukan, itu juga hal yang sama, menjadi sebuah kebenaran yang nyata bagi kita hari-hari ini. Sebab itu untuk lebih jauh kita mengenali bagaimana kita memahami, adakah kita berada pada comfort zone atau safety zone, pada rasa tentram yang palsu atau ketenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Adakah kita sungguh memahami bahwa kita ada dalam ketenangan, keamanan, ketentraman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi, mengetahui lebih lanjut apakah kita berada di keadaan, situasi, tempat, hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan yang Allah kehendaki, sehingga kita sungguh mengalami ketentraman yang sesungguhnya, itu damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan padamu, seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, tanda-tandanya demikian. Mulai ayat yang ketiga kita akan melihat sebuah tanda-tanda dari akibat ketentraman yang palsu. Ayat yang ketiga dikatakan, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading. Ayat 4, yang berbaring di tempat tidur dari gading, yang duduk berjuntai di ranjang, yang makan enak-enak, makan anak-anak lembu dari kumpulan kambing domba, anak-anak domba ya, dan anak-anak lembu dari kawanan binatang yang tambun. Pada ayat yang kelima, yang menyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, putar kaset, putar musik, sedemikian rupa meriangkan diri kita sedemikian rupa, tinggal di sebuah tempat dengan tempat tidurnya aja dari gading. Bayangkan kalau tempat tidurnya dari gading, bagaimana kamarnya, bagaimana rumahnya, bagaimana keadaannya, bangunannya. Semuanya itu diberitahukan oleh Amos sedemikian rupa. Sampai makan makanannya diberitahukan dari anak-anak domba, dari kawanan lembu yang ternak, yang tambun, makanan yang terenak, terlezat. Apalagi yang kurang.
iringan musik kiri kanan dan nyanyi-nyanyi seorang dan lainnya. Sampai dikatakan bagian 5B, dan seperti Daud yang membuat bunyi-bunyian bagi dirinya sendiri. Karena itu ayat yang ke-6 kita lanjutkan. Minum anggur dari bokor yang berurap dari minyak yang paling baik, tetapi yang tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Ayat yang ke-7, sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Maka kemudian apa yang terjadi selanjutnya, ayat yang ke-7b, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan bersumpah, Tuhan Allah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku keji, Allah keji kepada kecongkakan Yakub, benci kepada purinya. Purinya itu tadi kastilnya, istananya, rumahnya, bangunannya. Kalau tempat tidurnya tadi dikatakan dari gading, dari spring bed kelas mahal, Slumberland atau apapun juga. Sehingga orang bisa berjuntai dengan santainya, berlea-lea sambil menikmati makanan yang lezat. Sedemikian rupa. Tetapi Tuhan berkata pada ayat yang ke-8, Tuhan telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan, bahwa Tuhan Allah keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Tuhan akan menyerahkan, Allah akan menyerahkan kota itu serta isinya. Ini reaksi, ini respon Tuhan yang luar biasa. Allah tidak tersenyum, Allah tidak tertawa, Allah tidak bangga dengan apa yang dialami oleh umatnya ketika seperti yang disebutkan dari ayat yang ketiga sampai dengan mulai dari ayat yang pertama, ketika memiliki rasa aman yang salah, yang palsu, ketentraman yang palsu. Sekalipun engkau berada di tempat yang sangat baik kelihatannya, berbaring di atas tempat tidur yang dari gading, duduk di ranjangmu dan berjuntai, makan makanan yang enak, bahkan kau mendengar musik-musik yang menyenangkan dirimu, minum anggur dari bokor yang terbaik, berurap dari minyak yang paling baik. Tapi apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak berkenan dengan semuanya itu. Tuhan bersumpah demi dirinya bahwa Allah keji, Allah benci, Allah jijik dengan segala kesombongan yang dibuat oleh manusia dengan cara yang seperti itu, yaitu cara-cara dunia, memegahkan halal lahiriah, memegahkan halal duniawi. Sebab itu akibatnya secara langsung terjadi seperti ini. Itu baru reaksi Tuhan. Mulai ayat yang ke-9 kita lihat akibatnya. Akibatnya adalah jikalau masih ada 10 orang di dalam rumah, maka mereka akan mati. Jikalau pamanmu pembakar mayat itu datang mengangkat dan mengeluarkan mayat dari rumah dan berkata kepada mereka yang ada di belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama dengan kamu? Dan kau menjawab, dan dijawab tidak ada. Dan paman pembakar mayat itu, pembakar mayat yang datang, bukan pengirim bunga yang indah. Pembakar mayat. Hari-hari ini kata pembakar mayat ini pun sedang terjadi. Bapak Ibu menjemput di rumah-rumah. Terus terang saya kaget dengan berita terakhir viral tentang satu keluarga dokter di Madura. Inilah peristiwa yang terjadi. Suami istri dokter, anak dokter, maaf saya harus berkata, meninggal ketiga-tiganya. Bapak Ibu dokter senior di rumah sakit di Madura. Ini yang sedang terjadi. Tuhan izinkan apa yang harus kita perhatikan. Begitu banyak peristiwa kedukaan yang terjadi di sekeliling kita. Sebab itu tidak heran pembakar mayat paman itu berkata, adakah lagi orang bersama-sama dengan kamu? Ketika ada yang menjawab tidak ada, sautnya, jawabnya adalah tidak. Artinya jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang berbicara, oh kami tidak, kami baik-baik, kami tidak. Oh, itu terjadi di tempat lain. Oh itu terjadi
terjadi di sana tidak terjadi di tengah kami. Bapak Ibu jangan menyombongkan diri. Sebab tidak layak untuk menyebut-nyebut nama Tuhan. Tuhan sudah bersumpah, ingat Tuhan sudah bersumpah. Ya, pada ayat ke-8, ayat 9 dan 10 sebagai reaksi tindakan Tuhan apa yang terjadi. Sumpahnya kemudian diikuti pada ayat yang ke-11. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar akan menjadi reruntuhan, rumah kecil menjadi rosokan. Ini yang terjadi. Apa yang dimegahkan oleh dunia semuanya dihancur leburkan, diruntuhkan. Sebab sungguh Tuhan memberi perintah, ayat yang ke-11, Amos 6 ayat 11. Maka rumah besar menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi rosokan. Akan terjadi kekacauan di seluruh dunia, di antara bangsa-bangsa akan terjadi huru hara yang besar. Yang ini akan berjangkit dari satu negara ke negara-negara, satu bangsa ke bangsa-bangsa. Maaf, saya harus dikatakan apa adanya. Apa yang terjadi di Amerika ini, rumah-rumah besar dijara, rosokan menjadi rosokan, runtuh, dibakar, menjalar ke negara-negara yang lain. Peristiwa demi peristiwa sedang terjadi di depan mata kita. Sebagai akibat rasa tentram yang salah, rasa tentram yang palsu, yang dibangun, yang dimiliki oleh manusia, yang justru menimbulkan kebencian, kejijikan di mata Tuhan. Allah tidak berkenan. Sebab itu dikatakan selanjutnya pada ayat yang ke-12. Berlari-larikah kuda di atas bukit batu, dibajak orang ke laut dengan lembu. Sebuah gaya bahasa retorik yang sungguh sulit dipahami untuk menegaskan sebuah perbuatan dosa akibat daripada rasa tentram yang salah. Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Keadilan dan kebenaran tidak lagi berjalan sebagaimana semestinya. Hai kamu yang bersukacita karena Lodabar dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita lihat puncak kesombongan manusia? Yang bersukacita karena Lodabar dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Kaimar bagi kita? Merebut Karnaim, ya. Merebut Karnaim bagi kita. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa yang melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai sungai yang di Araba. Artinya seluruh wilayah Israel dikacaukan oleh Tuhan sebagai akibat daripada rasa tentram yang salah, yang palsu yang dibangun oleh umatnya pada waktu itu. Hari ini juga Allah dapat melakukan yang sama pada setiap orang yang menempatkan rasa aman, rasa tentram kepada hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Mari kenali betul, mari kita periksa hidup kita hari-hari ini. Bagaimana rasa aman yang kita miliki? Di dalam apa? Adakah di dalam perkara-perkara lahiriah duniawi, atau sebaliknya kita sungguh berakar kuat di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sebab kalau tidak, inilah tanda-tanda yang akan menyertai. Inilah tanda-tanda yang terjadi atas orang-orang yang merasa aman, merasa tentram, yang palsu. Yang pertama adalah dikatakan yang menganggap jauh hari malapetaka. Menganggap jauh hari malapetaka. Mendekatkan pemerintahan kekerasan. Ada banyak orang yang mengatakan, kita tidak apa-apa berbuat dosa, Tuhan tidak hukum kita.
Tuhan tidak tegur kita, Tuhan tidak ajar kita. Menganggap jauh, menganggap remeh, seolah peringatan Tuhan itu tidak akan disertai dengan teguran, yang tidak disertai dengan penghukuman, yang tidak disertai dengan malapetaka demi malapetaka. Berapa banyak manusia di dunia mengatakan, tidak ada malapetaka, peristiwa akhir zaman itu dari dulu saya dengar akhir zaman, tapi belum ada. Bapak Ibu, mari lihatlah ke Kalne. Berjalanlah ke Hamat yang besar itu. Pergilah ke Gat orang Filistin. Lihatlah sekarang apa yang terjadi. Allah mau perhatikan seluruh. Kalau engkau masih memiliki perasaan yang salah dan mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa kami, malapetaka itu masih jauh. Ini adalah ciri tanda orang yang memiliki rasa tentram yang palsu. Dia menghibur dirinya dengan penghiburan yang palsu dan berkata, nggak apa-apa, kita nikmati semuanya ini, halal dunia ini. Bahkan mereka mengatakan, ini kan berkatnya Tuhan, ini kan keberhasilan dari Tuhan. Maaf, tanda kutip. Berkat yang dari Allah tidak akan menyimpangkan kita daripada kebenaran yang Allah kehendaki, supaya kita hidup dalam ketentraman yang sesungguhnya. Ketentraman yang palsu hanya membuat kita menyalahgunakan berkat-berkat itu untuk kepentingan duniawi, kepuasan hawa nafsu. Dan salah satu tanda yang pertama adalah kita akan menganggap sepele hari malapetaka. Hari malapetaka masih jauh. Hai kamu yang menganggap hari malapetaka jauh, perhatikan. Ketika kita mulai memikirkan, saya tidak akan ditegur Tuhan, Tuhan tidak akan menjatuhkan murkanya atas saya. Saya harus katakan, engkau berada pada rasa tentram yang palsu. Tuhan yang kita miliki, Tuhan atas alam semesta ini, bukan Tuhan yang tidak melihat apa yang dibuat oleh manusia. Bukan Tuhan yang tidak mendengar apa yang dijeritkan oleh orang-orang yang menjadi korban dari ketidakadilan, korban dari ketidakbenaran. Kamu yang mengubah keadilan menjadi racun, hasil kebenaran menjadi itu. Orang-orang yang menjadi korban penindasanmu akan berteriak, menjerit, mengadu kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar cerita mereka. Dan Allah akan membalaskannya melalui malapetaka demi malapetaka yang akan diizinkan. Sebab itu gereja Tuhan, orang percaya, mari kita bersungguh-sungguh pada Tuhan, jemaat Tuhan. Jangan menganggap remeh hari malapetaka ketika hari masih terang, ketika waktu masih ada. Jangan jadikan waktu ini berlalu percuma. Dalam pikiran aku itu tidak menimpakan. Jangan mencobai Tuhan, jangan menantang Tuhan. Sebab ketika malapetaka itu terjadi, tidak ada seorang pun yang akan bisa lari daripadanya. Ingat peristiwa peringatan tentang hari Tuhan dalam pasal sebelumnya. Amos pasal 5 ayat 18-20. Celakalah kamu yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagi kamu? Bukankah hari itu kegelapan, bukan terang? Seperti seorang yang melarikan diri dari kejaran singa, tapi seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika dia pikir di rumahnya dia aman, dan ketika dia menopang tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Orang berkata, saya luput dari pandemi. Maaf, saya katakan, ekonomimu akan digoncang oleh Tuhan. Kalau engkau tidak bangun rasa aman, mungkin engkau tidak kena jangkit penyakit. Situasimu tidak akan sama lagi. Seperti engkau lari dari singa, maka seekor beruang akan mengejar. Engkau lari dari beruang, kau pikir engkau akan cari aman, pulang ke rumah, seekor ular akan memagut engkau. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, tidak ada rasa tentram yang lain yang dapat menjadi jaminan manusia. Ini waktunya setiap orang harus mencari Tuhan. Karena Alkitab Amos juga sudah mengingatkan, Amos 5 pada ayat yang 13. Amos 5 ayat 13 sudah mengingatkan kita, sebab orang-orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Bapak Ibu, kita berada pada waktu-waktu di mana Allah sedang mengizinkan akhir zaman. Sekali lagi saya selalu katakan, kita bukan akan di akhir zaman, kita sudah ada di akhir zaman. Sebab itu kita yang mengenal kebenaran firman Allah ini, mari kita pastikan sungguh-sungguh supaya jangan ada seorang pun ketika engkau membiarkan hal-hal duniawi, sifat dosa, keinginan dunia, segala hawa nafsu yang menimbulkan keinginan jahat dalam dirimu. Nafsu kau bilang, Tuhan tidak akan menghukum aku, malapetaka tidak akan menimpa. Maaf, jangan sampai engkau lari dari satu hal kepada hal berikutnya, akan terus mengejar kehidupanmu. Malapetaka demi
segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Hari malapetaka adalah satu hari yang memang disiapkan oleh Tuhan kepada mereka yang tidak mau bertobat. Kepada mereka yang tetap memilih hidup dalam kefasikan dan berpikir bahwa kami tidak akan ditimpa malapetaka. Bisa memberitahukan hari malapetaka itu disiapkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, bahkan menganggap sepele hari malapetaka tidak akan menimpa. Tidak ada tempat aman. Sekali lagi Amos mengatakan ayat yang kedua, menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat, jalan yang besar itu, jalan raya yang gede, tempat yang tadinya ramai meriah. Apa yang terjadi dengan Amerika sekarang? Kota yang besar itu, yang begitu banyak daya tariknya, sekarang ini menjadi puing-puing. Kekacauan rasialis terus berkembang di sana. Perhatikan, tidak ada tempat aman selain hanya di dalam Tuhan. Jangan anggap remeh hari malapetaka, dan saat ini semuanya malam sangkakala sudah dibunyikan. Mari kita mendengar apa yang sudah Tuhan sampaikan. Yesaya 26 ayat 10. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berlaku curang di mana hukum berlaku di negeri. Ya, ia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-11, ya Tuhan, tanganmu diangkat dan mereka tidak melihat. Inilah orang-orang yang sudah dibutakan oleh Tuhan. Sehingga ketika tangan Tuhan sudah terangkat melalui teguran, melalui peringatan, melalui malapetaka, mereka tetap mengeraskan hati. Maka yang terjadi adalah malapetaka yang semakin berat akan dinyatakan. Biarlah kecemburuan karena umatmu, biarlah mereka membuat malu, biarlah api yang membinasakan lawanmu itu akan menghanguskan mereka. Dan Bapak Ibu, malapetaka adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah isu. Sebab itu setiap orang yang merasa aman di dalam sebuah rasa tentram yang palsu, maafkan saya harus beritahukan dengan sebuah penegasan peringatan. Ada hal yang kau tidak bisa melarikan diri ketika engkau berada dalam rasa amanmu yang salah. Seperti yang saya sebutkan 3 hal di depan tadi. Apa itu rasa aman yang salah? Jangan menganggap remeh teguran Tuhan. Jangan anggap remeh peringatan Tuhan. Mari berikan respon yang benar. Supaya jangan kita ditegurnya. Supaya kita belajar daripada teguran itu. Kita harus belajar supaya kita mencari Tuhan. Yang kedua, apa tanda daripada rasa tentram yang palsu? Tandanya, akibatnya. Sebelumnya saya mengajak kita lebih dulu dalam hal yang pertama ini. Mari kita buka Maleakhi pasal yang ke-4. Maleakhi pasal 4 jelas sebuah nubuatan tentang hari malapetaka, tentang satu waktu yang Allah peringatkan kepada umat Tuhan. Bahkan bagi dunia ini pada umumnya, kalau orang tidak mau mendengar Injil, orang tidak mau bertobat, orang mau tetap hidup dalam kebiasaan yang jahat, jangan heran, jangan kaget ketika malapetaka akan menimpa. Malapetaka akan menghajar kehidupan. Sebab Tuhan sendiri sudah mempersiapkan hari itu dengan tegas. Maleakhi pasal 4 dengan judul Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu akan datang. Menyala bagaikan perapian, maka semua orang gegabah dan semua orang yang berbuat fasik akan seperti jerami dan akan terbakar pada hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak disisakannya akar maupun cabangnya. Tidak disisakan. Sebab itu kita sungguh-sungguh harus memberi respon yang benar. Supaya kehidupan kita didapati berkenan. Dan setiap teguran, setiap peringatan itu semakin membawa kita dekat kepada Tuhan. Bukan membuat kita semakin jauh, semakin meremehkan seperti yang dikatakan. Menganggap jauh hari malapetaka jauh.
sungguh hari malapetaka itu sangat dekat. Karena hari Tuhan sudah sangat dekat. Yang kedua, tanda daripada akibat rasa tentram yang palsu. Tanda-tanda yang tadi, orang itu akan meremehkan, itu tidak akan menimpa kami, itu tidak akan mencobai kami. Dia merasa aman dengan kehidupannya yang seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak melihat, seolah-olah Tuhan tidak tahu dengan apa yang diperbuatnya. Please, mari kita berbalik. Mari kita bertobat merendahkan diri. Supaya jangan hari malapetaka menimpa kita. Yang kedua adalah ini tandanya orang yang merasa tentram yang palsu. Yang berbaring di atas tempat tidur dari gading, yang kakinya berjuntai di ranjang. Wah, santai-santai, enjoy. Bahkan dikatakan yang memakan anak domba dari kawanan kambing domba, yang memakan anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang menyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus. Bahkan di situ digambarkan seperti Daud yang membuat bunyi-bunyian bagi dirinya. 5b, yang minum anggur dari bokor. Itu seperti gambaran Daud. Sekali lagi ini seperti dari bokor. Daud pakai istilah bokor piala. Seperti minum anggur di pialanya. Sepertinya kelihatan semuanya mengenakan, kelihatan semuanya menyenangkan. Sepertinya kelihatannya semuanya tidak ada masalah, semuanya dalam keadaan baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Tetapi yang tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf, ayat yang ke-6. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, ayat yang ke-7. Dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang tinggal duduk tidur di ranjang, minum di minuman yang lezat, makan makanan yang lezat, menyanyi-nyanyi menurut kesenangan mereka. Itu akan berlalu. Bahasa Inggris salah satu judul yang dipakai dalam perikop rasa tentram yang palsu ini adalah The party is over. Pestanya sudah selesai. Ini artinya tandanya adalah orang-orang yang membangun rasa tentram yang palsu, yaitu tadi mereka hidup dalam pesta demi pesta. Pesta pora, senang-senang, memuaskan diri dengan segala kesenangan-kesenangan, makan, minum, memewahkan diri mereka dengan apapun yang mereka punyai. Kalau engkau suka pesta, kalau engkau suka menikmati makanan-makanan untuk menunjukkan bagaimana keadaanmu, untuk kamu dinilai oleh orang lain, dirimu dihargai, dihormati oleh orang lain. Saya mau beritahukan, ketika hatimu tidak sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan, bagaimana Allah tidak tertarik dengan pesta-pesta. Allah tidak tertarik dengan makanan-makanan kita. Allah tidak tertarik dengan minuman, dengan nyanyian-nyanyian kita. Bahkan maaf, seperti kau katakan dirimu seperti Daud, sampai dikatakan seperti Daud membuat bunyi-bunyian bagi diri. Allah tidak berkenan dengan semuanya itu. Ini tanda yang kedua daripada orang membangun rasa tentram palsu. Bukan hanya mereka menganggap jauh hari malapetaka, bahkan mereka melarutkan diri mereka. Mereka membiarkan diri mereka dengan senang-senang, pokoknya senang, pokoknya happy-happy, makan, minum, melakukan hal-hal yang sesuai dengan standarnya dunia, ukurannya dunia. Itulah mereka dibuat Tuhan lupa dengan apa yang akan terjadi, sehingga mereka tidak sadar. Seperti itulah dunia, sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab keadaan manusia di akhir zaman sama seperti zaman Nuh. Mereka akan pesta pora, kawin, mawin, sampai pada kedatangan anak manusia. Dan mereka tidak tahu akan apa yang terjadi sebelum air bah menimpa mereka. Itulah waktu, seperti itulah waktu kedatangan anak manusia. Manusia dilupakan, manusia dibutakan, bersenang-senang dengan keadaan lahiriah mereka, dengan segala kepemilikan mereka. Keadaan yang susah sulit tidak membuat mereka kehilangan kesenangan mereka. Media online bukan menjadi sebuah halangan,
untuk mereka terus bersenang-senang, mereka terus mencari, searching, mencari keinginan mereka melalui hal-hal yang mereka beli, melalui rumah-rumah baru yang mereka beli, mobil-mobil baru yang mereka beli, melalui setiap tawaran dunia ini yang mereka cari. Mereka tidak memiliki rasa sedikitpun juga tentang apa itu keprihatinan, apa itu kesukaran, apa itu penderitaan. Yang ada bagi mereka adalah senang-senang, pesta-pesta, sampai akhirnya keriuhan pesta itu berlalu. Janganlah orang kaya memegahkan diri karena kekayaannya. Janganlah orang kuat memegahkan diri karena kekuatannya. Janganlah orang bijaksana memegahkan diri karena kebijaksanaannya. Tetapi barang siapa yang bermegah, hendaknya bermegah di dalam Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan hal itu. Yeremia pasal 9 ayat 23-24. Tidak ada kemegahan yang lain, tidak ada kesenangan yang lain, tidak ada hal apapun yang boleh kita biarkan terus terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah peringatan tanda bahwa kita berada pada sebuah keadaan rasa tentram, aman yang salah. Kita pikir, kita rasa, oh saya pikir uang saya masih banyak, harta saya masih berlimpah. Oh orang lain ya, mereka karena mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang mereka menderita, tapi saya aman. Engkau berada dalam sebuah tanda daripada rasa aman yang palsu. Engkau bermegah dengan segala apa yang kau miliki. Seperti Daud membuat bunyi-bunyian bagi dirinya, berminum anggur dari bokor. Kau pikir seolah-olah Tuhan memberkatimu adalah untuk engkau melupakan keadaan sekelilingmu, meniadakan peristiwa-peristiwa yang sudah Tuhan berikan sebagai peringatan. Ini waktunya seperti kata Amos pada pasal sebelumnya, semua orang yang berakal budi akan berdiam diri, karena hari ini adalah hari yang jahat. Kita tidak lagi mengejar pesta-pesta, senang-senang. Mari jemaat, jangan mengejar keinginan-keinginan. Begitu punya uang langsung mikir untuk apa, untuk membeli apa lagi, untuk mau bikin apa lagi. Uang yang akan kita terima. Jangan pikirkanlah setiap hal yang ada itu. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan untuk apa semua berkat ini? Supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Senang-senang, pesta-pesta. Ini akhir zaman, ini akhir zaman. Jangan menggenapi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa keadaan manusia di akhir zaman seperti pada zaman Nuh. Orang akan makan, minum, pesta pora, kawin mawin, tidak peduli tentang kehidupan kebenaran yang sesungguhnya. Yang penting manusia duniawi mereka dipuaskan, disenangkan. Mari kita memeriksa hati kita. Adakah keinginan-keinginan duniawi itu masih sedemikian rupa menguasai diri kita? Mari kita buka dalam Lukas 21 ayat yang ke-34. Lukas dengan tegas mengingatkan manusia supaya jangan dirimu syarat dengan pesta pora, dengan kemabukan dan kepentingan-kepentingan dunia. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, dengan kemabukan, dengan keinginan-keinginan dunia. Supaya jangan hari Tuhan dengan tiba-tiba datang atas dirimu seperti jerat. Sebab hal itu akan menimpa semua penduduk bumi. Ayat 35. Sebaliknya ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Kita diluputkan daripada kekacauan, kita diluputkan daripada segala keadaan yang sungguh mengkhawatirkan, mencemaskan keadaan dunia. Kita diluputkan, kita beroleh kekuatan untuk menanggung segala sesuatu, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala perkara apapun. Mari kita sungguh memusatkan diri kita hanya kepada Tuhan, berjaga-jaga, jangan syarat dengan keinginan dunia. Pikirannya kalau punya uang lebih sudah mikir mau pergi kemana, mau beli apa lagi, mau punya apa. Cuma terus apa bedanya kita dengan orang dunia? Begitu ada uang, ada harta, langsung memperbanyak harta dunia. Bagaimana dengan harta rohani? Bagaimana dengan harta yang harus kita kumpulkan di surga? Bagaimana untuk segala harta yang seharusnya kita dapat bertanggung jawab, harta duniawi tidak ada artinya apapun di mata Tuhan. Ini waktunya kita harus memastikan kita mengumpulkan harta yang sesungguhnya di surga, di mana lunak dan karat tidak dapat merusak,
dan pencuri tidak dapat mencuri. Tidak ada pesta pora, tidak ada lagi kesenangan, semuanya itu akan berlalu, kata Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak memiliki rasa tentram sesungguhnya tidak dapat memahami hal itu. Sebab itu yang ketiga, kalau orang sudah mulai meremehkan hari malapetaka, peringatan teguran Tuhan, kemudian larut dengan pesta pora, maka yang ketiga ini otomatis. Tanda yang ketiga yang akan dilakukan oleh orang-orang yang membangun dirinya dalam rasa tentram yang palsu disebutkan pada ayat 6b. Sekalipun mereka minum anggur dari bokor, sekalipun mereka berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi mereka tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Yang ketiga adalah, kalau manusia sudah mulai meremehkan peringatan Tuhan, teguran Tuhan malapetaka, sukanya senang-senang, pesta-pesta, maka jangan harap manusia itu punya belas kasih. Dia tidak akan punya belas kasih. Artinya tidak peduli dengan orang yang susah, tidak peduli dengan orang yang menderita, tidak peduli dengan kesukaran, kesusahan, kesulitan yang ada di sini. Yang penting aku dan aku. Dirinya, dia tidak pikirkan, tidak pedulikan orang-orang lain. Yang penting saya minum anggur dari bokor, yang penting saya berurap dengan minyak paling baik. Yang penting keadaan saya baik. Ngapain saya memikirkan orang yang lain? Tidak ada belas kasihan, no mercy at all. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Ini tanda yang ketiga dari orang yang merasa tentram, yang palsu. Bapak Ibu yang mengingatkan kita, perhatikan ayat 5b. Seperti yang menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. 5b, kemudian ayat 6, minum anggur dari bokor piala seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23 yang terkenal itu, dan berurap dengan minyak yang paling baik. Bapak Ibu, orang percaya sangat rohani. Kita ingat pengurapan yang dicurahkan oleh Samuel kepada Daud. Minyak dari tabung tanduk. Itu bukan minyak murah, itu bukan minyak biasa. Sampai kita ingat bagaimana minyak yang dicurahkan oleh seorang perempuan dari buli-buli narwastu, minyak yang mahal yang dicurahkan tidak sembarang di atas kepala Tuhan Yesus. Ini bicara hal yang sangat rohani. Saya mau beritahukan ini. Kalau engkau merasa dirimu rohani, tapi kalau engkau tidak memiliki belas kasihan, maka pengurapan itu tidak ada gunanya sih. Hamba-hamba Tuhan jangan menyebut tentang pengurapan kalau engkau tidak berjalan dalam belas kasihan di langit. Jangan engkau berkata pelayananmu hebat, pelayananmu luar biasa, diberkati, engkau punya pelayanan gedung bangunan gereja sekalipun, sampai engkau sendiri merasakan bagaimana pengurapan Allah bergetar-getar dalam dirimu. Dengan segala hal karunia-karunia rohani, sampai berkat-berkat yang nyata itu dimulai daripada yang berbaring di tempat tidur bergading, berjuntai di ranjang, makan makanan yang paling enak, nyanyi-nyanyian worshipper yang terbaik, seperti ciptaan Daud. Ini adalah orang-orang yang menyebut dirinya rohani tetapi tidak memiliki belas kasih. Inilah tanda-tanda ketentraman yang palsu. Tidak ada ketentraman, tidak ada belas kasihan yang sesungguhnya yang ada pada mereka. Karena ketentraman mereka adalah ketentraman yang palsu, yang tidak mau peduli dan orang lain, ketentraman yang hanya berpusat pada diri mereka sendiri. Yang penting saya minum di piala yang bagus, yang penting saya berurap dengan minyak, Tuhan terus mengurapi saya, Tuhan terus pakai saya. Tapi kita melupakan bagaimana kita harus menaruh belas kasihan. Ada banyak orang susah hari-hari ini, ada banyak orang menderita hari-hari ini, ada banyak orang kesulitan hari-hari ini. Allah bertanya kepada gereja, Allah banyak bertanya kepada pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin gereja Tuhan kita, gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang sudah kita buat untuk mereka? Apa yang sudah kita kerjakan? Atau kita masih mikir, aduh kasihan saya, persembahan saya jadi berkurang, tidak ada lagi masuk kantong kolektor yang cukup. Betul, kita memang juga mengalami pergumulan, tapi biarlah kesusahan kita tidak membuat kita menutup mata, menutup hati kita terhadap apa yang harus kita lakukan. 1
berkata, bagaimana saya bisa memberi di tengah saya sendiri? Mengalami pergumulan, mengalami kesusahan. Pak, belas kasihan itu namanya aja belas kasihan, bukan perasaan kasihan. Belas itu kita tahu jumlah yang belasan kali, jumlah yang sangat banyak, jumlah yang kasih yang berlebih-lebihan, kasih yang berlimpah-limpah, itulah mercy. Makanya kata mercy ini luar biasa. Sampai-sampai perusahaan mobil dunia Jerman memakai nama logo mercy. Adalah sebuah kalimat, sebuah kata yang luar biasa. Sampai mereka memakai simbol mercy sebagai sebuah simbol perusahaan mobil mereka. Sebuah kata yang sangat luar biasa. Belas kasihan Allah itu tidak dapat dipengaruhi, tidak dapat dibatasi baik oleh keadaan kita yang bagaimanapun. Kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga ketika ada orang yang lebih susah daripada kita, ada yang lebih menderita daripada kita. Seharusnya kita bisa berbuat sesuatu. Seharusnya kita bisa melakukan sesuatu. Seharusnya kita tidak berdiam diri, tidak menutup mata, tapi harus membuat sesuatu. Jemaat Tuhan, jangan sekedar hanya memperhatikan masalahmu, kebutuhanmu, persoalanmu, sehingga kau menutup hatimu untuk kau bisa menolong, seharusnya kau bisa memberi, tapi kau sendiri hanya memikirkan diri sendiri. Mari jangan menjadikan diri kita sebagai pusat belas kasihan diri. Kasihan kita hanya untuk diri kita sendiri. Itulah yang menyebabkan kita sungguh tidak akan mengalami kemuliaan yang sesungguhnya, penerobosan yang Allah berikan pada kita. Belas kasihan Allah itulah yang harus menjadi bagian daripada jemaat gereja Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita harus terus-menerus menyatakan belas kasihan Tuhan pada jiwa-jiwa, kepada orang lain. Sekalipun kita sendiri mengalami kesusahan, sekalipun. Sebab itu gambaran Tuhan Yesus tentang memberi bukan gambaran melalui seorang yang memiliki kelimpahan. Sebaliknya orang janda yang miskin itu memberi yang terbaik dari yang dimilikinya. Supaya setiap kita belajar bahwa untuk kita menunjukkan belas kasihan itu tidak dipengaruhi oleh kondisi kita sekalipun. Dalam kesusahan kita seharusnya kita tetap dapat menunjukkan kasih kepada orang-orang lain. Sebab itu firman Allah yang jelas mengatakan Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, Matius 9 ayat 13. Yang bukan daki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yang Allah kendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi seharusnya kita menitik beratkan pada belas kasihan. Belas kasihan berarti sesuatu yang kita lakukan untuk orang-orang yang susah, orang yang miskin, orang menderita. Bukan pikiran kita tentang persembahan. Persembahan apa yang akan kita terima, persembahan apa yang bisa kita kumpulkan. Tapi bagaimana kita terus-menerus menaruh perhatian kita kepada belas kasihan Allah. Sebab gambaran tentang belas kasihan dan persembahan ini erat hubungannya dengan karena Anak Manusia datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa. Orang yang menaruh belas kasihan berarti dia akan menaruh perhatian pada jiwa-jiwa. Orang yang menaruh pikiran hanya kepada pundi-pundi, hanya kepada persembahan, hanya pikirannya kepada orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan. Tapi terhadap orang Kristen yang belum diselamatkan, mereka akan menutup mata, tidak mau tahu, tidak peduli. Karena bagi mereka adalah yang mendapatkan orang Kristen yang mengerti, sadar bagaimana mereka harus mengembalikan persembahan ke gereja. Semata-mata, bukan persembahan semata-mata menjadi perhatian. Bukan orang benar yang membutuhkan keselamatan, tetapi orang yang berdosa. Bukan orang-orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, membenar-benarkan dirinya dengan kekristenannya, tetapi tidak mau menaruh belas kasihan kepada orang-orang lain, jiwa-jiwa. Mari Bapak, akhir zaman kebenaran firman Allah semakin dibukakan dengan terang benderang. Sudah belas kasihan Allah itu terjadi mengalir dalam hidup kita. Jemaat, mari kita mau menjadi jemaat GBI of Truth bukan karena nama, bukan organisasi, tapi kita sungguh-sungguh mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana seharusnya kita menjadi garam bagi dunia ini, terang bagi dunia ini, sebagai pembawa berita kasih karunia Allah kepada dunia ini melalui belas kasihan yang Allah berikan. Sebab perhatikan ini serius tentang belas kasihan Allah yang harus terjadi. Matius pasal ke-25 ayat ke-34.
tentang akhir zaman, tentang penghakiman terakhir. Salah satu nilai penghakiman yang Allah mau tunjukkan pada kita, apakah kita ini menjadi orang yang benar atau seorang yang akan dihakimi oleh Allah pada waktunya nantinya, adalah jelas di situ. Penghakiman terakhir Tuhan katakan bahwa akan ada pemisahan domba dan kambing. Domba akan di sebelah kanan, kambing akan di sebelah kiri. Pada ayat yang 34 dikatakan, dan raja itu berkata kepada yang di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Allah Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sampai di sini kita langsung, puji Tuhan, itu saya. Puji Tuhan, saya orang Kristen. Sampai di ayat 34 ini semua kita akan menepuk dada. Oh, puji Tuhan, saya tahu tentang kerajaan itu. Oh, kita suka mengucapkan kata kerajaan-kerajaan. Tapi perhatikan apa yang dimaksudkan kerajaan itu, apa yang dimaksudkan mereka yang ada di sebelah kanan itu, yang disebut yang diberkati dan menerima kerajaan yang disediakan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Ayat yang ke-35 dikatakan di situ, bukan mereka yang fasih berkhotbah, fasih bersaksi, sudah melayani, yang terkenal populer dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa, bukan. Tapi yang dikatakan di situ adalah ayat yang ke-35, sebab ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku sebagai orang asing engkau memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang engkau memberi aku baju, ketika aku sakit engkau melawat aku, ketika aku dalam penjara engkau mengunjungi aku. Apa yang Allah maksudkan ini? Kemudian ditegaskan pada ayat 40. Dan raja itu berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan pada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Kitab Matius ini berbicara tentang belas kasihan. Ini adalah kitab yang berhadapan dengan prinsip Yudaisme. Yudaisme tidak peduli bangsa-bangsa di luar Israel. Bagi mereka Yahudi, Israel itulah yang bangsa yang utama. Tidak ada belas kasihan pada orang lain. Tapi Matius, pemungut cukai orang Yahudi ini, mengenal belas kasihan Allah. Dia tahu bahwa Injil harus diberitakan pada bangsa-bangsa lain. Kita tidak bisa menutup hati kita terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Sebab itu amanat yang agung. Itu sangat sempurna jelas disampaikan oleh Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bagaimana belas kasihan Allah harus dinyatakan. Kita harus terus bergerak, kita harus terus berjalan, melangkah dengan hati yang penuh belas kasih. Bukan apa yang kita khotbahkan, bukan apa yang kita layani semata-mata dengan aktivitas rohani kita, Bapak Ibu. Pelayan-pelayan Tuhan. Bukan, sebab itu kekristenan bukan aktivitas, tapi buah yang dapat dilihat, dirasakan, dinikmati. Belas kasihan itu harus terjadi. Belas kasihan Tuhan harus nyata dalam kehidupan kita. Belas kasihan itu bukan perasaan. Belas kasihan itu adalah sikap ilahi yang dibangun Allah secara terus-menerus. Setiap kali kita melihat orang susah, orang menderita, orang miskin, kita tidak akan bisa tutup mata. Selalu ada kerinduan, selalu ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebab itu Rasul Paulus sendiri pun sebagai seorang rasul yang sangat sibuk dalam pelayanan. Pelayanan firman, pelayanan mimbarnya, pelayanan penanaman gerejanya. Dia adalah teologiawan, dia adalah sekaligus misionari. Dia sekaligus seorang teacher, pengajar, speaker yang sangat luar biasa. Tetapi saya mau beritahu, ada hal yang seringkali kita lupakan. Paulus sangat memberikan perhatian pada orang yang susah. Kitab Galatia itu adalah kitab yang sangat teologia, yang sangat dalam pengertian teologianya, perbandingan antara hukum Taurat dengan kasih karunia oleh iman. Tapi di tengah muatan pengajaran teologianya yang luar biasa dalam kitab Galatia ini, sehingga Paulus menegaskan, celakalah, terkutuklah orang memberitakan Injil yang lain dalam pasal yang pertama. Di tengah-tengah tulisan teologianya yang sangat dalam dan kuat,
untuk memperbandingkan antara sunat dan kasih karunia Allah, antara Taurat dengan kebenaran oleh iman di dalam Anak Allah. Paulus menuliskan satu ayat yang sederhana di dalam Galatia pasal 2 ayat yang 10. Berbicara tentang belas kasihan yang harus. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itu yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukan. Itu yang sungguh-sungguh usahakan melakukan. Di tengah-tengah pelayanan karunia-karunia pelayanan yang dia miliki, Paulus tidak pernah lupa bahwa hal yang harus sungguh-sungguh dilakukannya adalah memperhatikan orang-orang dalam kesusahan. Mari selalu kita berikan perhatian ke bawah, melihat sekeliling kita orang-orang yang susah. Itulah belas kasihan. Sikap ilahi yang dibangunkan Allah dalam kehidupan kita yang terus menerus, tidak berhenti kapanpun dalam kondisi bagaimanapun kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang dalam kesukaran, kesusahan, kesulitan. Sebab itu kita belajar hari Minggu kemarin, tidak kebetulan Daud pada mulanya timnya ada bersama dengan orang-orang yang susah. Ketika dia ada di gua Adullam, dalam gua penderitaannya di sana dia harus melayani orang-orang. Artinya Daud dituntut menunjukkan belas kasihan Allah sebagai hamba Tuhan. Dialah belas kasihan Allah memenuhi kita. Yang terakhir, inilah tandanya rasa tentram yang palsu. Yang pertama, mengabaikan hari malapetaka, menganggap remeh teguran, peringatan, Anda akan menimpa saya. Yang kedua, terus bersenang-senang, berpesta-pesta. Sampai kemudian belas kasihan Allah tidak nyata. Bahkan sekalipun mereka berurak dari minyak yang paling baik, minum anggur dari bokor, sepertinya itu tidak mengingatkan mereka bagaimana belas kasihan Allah harus terjadi. Sekali lagi, dengan segala berkenan hati saya mengingatkan rekan sekerja, sehebatnya Tuhan memakai kita dalam pengurapan seperti yang dikatakan Amos 6 ayat yang ke-6. Apabila kita tidak mengizinkan belas kasihan Allah terjadi untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang menderita yang ada di sisi kiri kanan kita, maka pengurapan yang seberapa hebat, seberapa luar biasa, disertai dengan tanda-tanda hidupmu yang diberkati, itu tidak akan menjadi sebuah kebenaran yang dapat engkau pertahankan di hadapan Allah. Sebab perjanjian baru menegaskan jelas bagaimana sikap kita terhadap orang yang miskin, orang yang telanjang, orang yang haus, orang yang lapar, orang yang dalam penjara, orang yang asing. Adakah kita cuek? Adakah kita acuh tak acuh? Seperti orang Lewi, seperti imam yang melihat seorang yang turun dari Yeriko dan dirampok, biarlah kita menaruh belas kasihan Allah dalam kehidupan. Yang terakhir, puncak daripada tanda orang yang membangun rasa tentram yang palsu adalah sombong. Kesombongan yang akan memuncak seperti yang dikatakan, diperingatkan oleh Allah sendiri dalam ayat yang ke-8, Amos ayat yang ke-8, 6, pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab itu Tuhan sendiri berkata, Tuhan Allah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan. Aku keji kepada kecongkakan Yakub, aku benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota itu dan isi. Hal yang terakhir, tanda daripada sebuah sikap rasa tentram yang palsu adalah sombongnya keturunan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka memegangkan diri pada hal lain. Ya, merasa, oh sekali, tidak masalah Pak, kami ada ini, kami punya ini, kami punya itu, kami dekat. Mereka suka sekali mengatakan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani, hal yang fisik. Kami habis membeli ini, kami melakukan ini dan itu. Sampai-sampai kesombongan mereka itu dari jauh pun dapat kelihatan, baunya pun dari jauh sudah bisa terdengar. Itulah tanda daripada rasa tentram yang palsu, sehingga mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka buat itu sudah mendatangkan kekejian, kejijikan di mata Tuhan. Artinya Allah membiarkan mereka dengan segala kesombongannya, seperti yang dikatakan di Amsal 16.
Perhatikan Amsal 16, tadi kita baca ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Bahkan Ia membuat orang fasik untuk hari malapetaka ini. Kemudian dilanjutkan ayat yang kelima. Setiap kesombongan itulah orang fasik, itu adalah orang-orang yang sombong. Setiap Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang sombong adalah kekejian di mata Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang fasik itu identifikasinya salah satu hal yang menyata dalam diri adalah kesombongan yang akan menyolok di depan mata. Sebab itu mari jemaat Tuhan, jangan kita menyombongkan dirinya dengan apapun yang ada dalam diri kita. Hari ini orang masih bisa menyombongkan diri, mari jangan. Mari kita berkata dengan menyesal, Tuhan ampuni. Jangan satu hal, satu perkara membuat kita merasa diri kita lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Jangan biarkan kesombongan, supaya jangan Tuhan melihat kita, engkau ada di rasa tentang yang sama. Mari taruhlah belas kasihan. Dan siapa kita harus berdamai, dan siapa kita harus mengampuni, dan siapa kita harus memaafkan, dan siapa kita harus memberi yang harus kita beri. Jangan memberi orang-orang yang kelihatannya kita harap saya tolong dia karena saya tahu dia punya potensi akan menolong saya. Berilah kepada setiap orang yang tidak bisa membalas apa yang kita beri, supaya kita sungguh tidak mengharapkan apapun. Sebab itu mari jangan biarkan kesombongan menjadi suatu hal yang menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Segera kita bisa mencari, berdamai dengan setiap orang, memaafkan orang-orang yang bersalah dengan kita. Mari kita melakukan, supaya jangan kesombongan menjadi batu sandungan. Karena pada ayat yang 18 dari Amsal 16 katakan, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebaliknya perjanjian baru juga mengatakan seterusnya. Perjanjian baru mengatakan, Yakobus pasal 4, sebab kasih karunia yang dianugerahkan Allah lebih besar daripada itu. Karena kitab suci berkata, Allah berkata, Allah menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Mari kita merendahkan diri. Kalau ada kecongkakan, kesombongan dalam bentuk apapun, maaf, itu tanda-tanda engkau berada dalam rasa utama yang salah. Merasa diri lebih baik dari orang lain, lebih benar, merasa lebih berharta daripada orang lain, merasa lebih diberkati daripada orang lain. Mari kita mau saling merendahkan diri, berlomba-lomba merendahkan diri. Akhirnya Amsal 22 ayat yang keempat saya mau katakan ini. Amsal 22 ayat yang keempat tentang kerendahan hati. Karena ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Berarti kalau orang tidak rendah hati, orang sombong, jangan harap akan menerima janji Allah akan hal itu. Sebab itu buat apa kita menyombongkan diri, apabila hal itu justru menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan? Buat apa ada hal yang kita perlu menggapkan secara dunia, kalau hal itu justru mendatangkan kejijikan Allah dalam kehidupan kita? Biarlah segala sesuatu yang diizinkan Allah, baik melalui kebaikan yang kita lakukan, berkat yang kita miliki, hal itu justru membuat kita sadar insaf, semua ini kasih karunia Tuhan. Semuanya ini daripada Tuhan. Tidak ada hal itu boleh kita biarkan semakin memisahkan kita dari kasih karunia. Karena Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, kata Amos pada Fatsal sebelumnya. Carilah Tuhan, jadi jangan tinggal dalam rasa tentram yang sama, supaya kehidupan dari Allah menjadi nyata atas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita jadikan peringatan, setiap tanda-tanda daripada rasa tentram yang palsu menjadi peringatan bagi saya, bagi kita keluarga GBI Home of Truth, jemaat Tuhan, bagi semua orang di mana pun berada. Ini akhir zaman. Ini bukan menunggu akan akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Mari kita semakin
menguji diri kita supaya kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Amin.